Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku ketika aku pengajuan KUR di Bank Mandiri dan KUR di Bank BRI. Jadi apa sih bedanya? Apa sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing bank ini? Simak video ini dan jangan di skip. Jadi yang pertama, aku mau berbagi pengalaman aku ketika aku pengajuan di Bank BRI ya, pengajuan kredit KUR tentunya. Kenapa kredit KUR? Karena kredit KUR itu memiliki bunga yang sangat ringan yaitu di 0,27% atau 6% dalam waktu 1 tahun, dan ini sangat ringan sekali ya teman-teman. Untuk para usaha-usaha mikro ini sangat cocok sekali karena bunganya rendah. Nah waktu itu kan aku mau pengajuan di Bank BRI ya, pengajuan kredit KUR itu. Terus aku datang ke kantor Bank BRI, tapi di situ aku tuh ya nggak punya kenalan orang dalam. Jadi istilahnya aku sama aja gitu kayak orang-orang masyarakat biasa yang memang mau minjam di bank gitu. Aku masuk ke bank, ketemu satpam, aku bilang, Pak, saya mau pengajuan di kredit KUR di BRI. Oh ya Mbak, ini syarat-syaratnya. Satpamnya memberikan selembar kertas yang berisi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dulu. Kemudian sebenarnya aku sudah membawa persyaratan, sebagian dari persyaratan itu. Aku bilang ke satpam, Pak ini persyaratannya, udah aku bawa sebagian. Dibawa dulu aja Mbak, dilengkapi dulu sampai semuanya lengkap, baru Mbaknya datang lagi ke sini untuk pengajuan. Oh baik Pak, gitu. Ya udah akhirnya apa ya udah akhirnya di hari berikutnya aku pun melengkapi semua berkas-berkas yang sudah tercantum di brosur itu, tapi aku juga dikasih selembar kertas surat keterangan usaha yang harus distempel di kelurahan. Aku datang ke kelurahan minta surat keterangan usaha itu, kemudian melengkapi berkas. Hari berikutnya aku datang lagi bertemu dengan satpam. Nah di sana langsung dari satpam itu diarahkan untuk ketemu CS dan didata. Ditanya siapa yang pengajuan, limitnya berapa, usahanya apa, sama CS-nya. Itu cuma sebentar lah, paling cuma 2 menit atau 3 menit. Habis itu udah tinggal menunggu saatnya survei. Nah waktu itu aku survei cukup lama ya, karena apa? Karena waktu itu terkendala sama awal-awal pas COVID itu. Di surveinya cukup lama, aku sampai lama itu, waktu itu dua mingguan lebih. Dan itu bukan atas nama aku tapi atas nama orang tua aku. Terus aku WA mantrinya, aku minta nomor mantrinya, aku cari, tapi memang masih posisi waktu itu belum bisa survei karena masih COVID, jadi nunggu dulu, memang rada lama posisinya waktu itu. Hampir 1 bulan lebih lah aku menunggu. Oke, akhirnya tibalah saatnya mantri datang ke rumah aku, ketemu sama orang tua aku karena orang tua aku yang mau pengajuan. Ya cuma ditanya-tanya, kemudian ditanya seputar usaha, kemudian apa ya, pekerjaan, keseharian, ya paling kayak gitu-gitu aja sih. Pengajuannya berapa gitu. Itu posisi berkas sudah lengkap dan dibawa oleh mantrinya. Kemudian si mantri itu sebenarnya aku tuh bingung mau pakai SPPT itu loh. Kalau di Bank BRI itu kan bisa ya pakai SPPT. Orang aku cuma pinjem 25 juta. Terus mantrinya datang ke rumah dan ternyata kan aku ada sertifikat tapi atas nama almarhum simbah aku. Tapi dari pihak BRI nggak mempermasalahkan itu. Pihak BRI menerima sertifikat itu, bahkan sertifikat itu pun dalam keadaan sudah rusak ya, udah karena udah lama banget itu. Bahkan untuk pembuatan sertifikat pun masih 100 rupiah karena itu tahun 80-an. Kemudian dibawa akhirnya sertifikat itu sama pihak BRI-nya. Dan tahu nggak, pihak BRI cuma selfie depan rumah, habis itu udah. 2 hari kemudian setelah itu dikabari orang tua aku pencairan kredit. Apa yang perlu dibawa? Tidak ada yang dibawa kecuali KTP asli dan biaya materai itu waktu itu sekitar 30.000. Ya cuma itu aja. Kemudian langsung orang tua aku bisa ambil uangnya di hari itu juga setelah pencairan kredit, tanda tangan dengan CS. Kemudian uangnya diambil ke teller itu. Nah itulah pengalaman aku ketika aku pengajuan kredit KUR, dari pengajuan sampai pencairan kredit KUR di Bank BRI. Sebenarnya kelebihannya di sini aku merasa sangat apa ya, prosesnya sebenarnya cepat. Kalau nggak terkendala COVID itu sebenarnya dari proses pengajuan ke survei sebenarnya cepat, tapi karena kendala COVID jadi waktu itu rada lama. Kemudian proses setelah survei ke pencairan juga cepat ya, 2 hari itu kan cepat banget. Terus nggak ada biaya-biaya ini itu, cuma materai aja. Dan
Potongannya juga cuma 1 kali angsuran, itu pun disimpankan, bukan dipotong sih sebenarnya, disimpankan untuk angsuran yang terakhir. Itu menurut aku untuk persyaratannya sendiri juga nggak terlalu susah ya, sama lah kayak bank-bank lain, sama aja. Apa ya, kayak mereka itu lebih berkas harus lengkap dulu baru mereka baru terima gitu. Dan menurut aku sih sangat mempermudah masyarakat yang awam. Ketika masyarakat awam tidak tahu ini itu, akhirnya kan jadi mempermudah aja sih semua persyaratan ini itu. Menurut aku mempermudah dan apa ya, 2,000 years later. ya mudah lah ya syaratnya untuk pencairan juga gitu. So, lanjut ke pembahasan kita terkait pengalaman aku pengajuan KUR di Bank Mandiri. Apa sih bedanya? Lebih susah yang mana? Gampang yang mana? Simak video ini ya, jangan di skip. Jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman aku ketika apply di Bank Mandiri, ketika aku melihat orang awam ya, bukan dari pengalaman aku sih, sebenarnya pengalaman nasabah aku. Ya dia datang ke kantor, kemudian menanyakan perihal kredit, pengajuan kredit, biasanya langsung bisa bertemu dengan marketingnya ketika marketingnya stay di situ, atau bisa dikasih brosur. Dan kalau di Bank Mandiri itu berkas belum lengkap pun bisa kita terima dulu, kelengkapannya menyusul. Kemudian setelah, kadang pun meskipun nasabah baru pengajuan via WA, itu bisa kita proses. Langsung kita proses dan kita survei. Nah, untuk survei sendiri, ya udah, survei itu ketika di Bank BRI itu kan mantrinya aja ya. Kalau limit-limit 50 ke bawah ya, itu mantrinya aja. Tapi ketika di Bank Mandiri itu marketing dan atasan yang survei, jadi ada 2 orang. Dimana marketing di situ jadi tukang foto aja sih, motoin atasan ketika sedang survei. Nah, apa aja yang difoto? Yang difoto tentunya ada rumah tinggal, agunan, usaha ya. Berbeda dengan ya di Bank BRI juga sama sih, foto rumah tinggal, usaha. Kemudian untuk agunan sendiri sebenarnya limit sekarang kan peraturan terbaru. Limit 100 juta itu tanpa agunan pun sebenarnya bisa gitu. Tapi kadang kalau untuk di Bank Mandiri sendiri harus foto dengan agunannya juga gitu. Kalau di Bank BRI itu enggak. Kemudian ya itu ya kelebihan tadi, kalau di Bank BRI itu nggak mau nerima berkas yang belum lengkap. Kalau di Mandiri bisa sambil diproses sambil jalan, nggak masalah. Kemudian udah setelah itu biasanya pengajuan ke survei juga cukup cepat sih, jaraknya nggak sama lah ya, hampir 11-12 sama BRI, nggak jauh beda. Kemudian setelah disurvei cair itu juga nggak lama, 2-3 hari udah ya, sama kayak di BRI, nggak jauh beda sih teman-teman. Cuma yang membedakan di sini adalah ketika kita pencairan nih, di pencairan misalkan udah pencairan kreditnya, itu nasabah itu apa ya, diharuskan untuk membawa uang untuk administrasinya kayak gitu. Ada berapa persen gitulah administrasi di awal ketika pencairan. Jadi harus ada uang cash yang untuk apa ya, untuk dibayarkan di awal. Jadi kita mau pinjam tapi kita harus ngeluarin uang dulu gitu. Berbeda dengan di BRI cuma bawa uang buat materai aja. Tapi kalau di Bank Mandiri itu yaitu bawa uang cash di awal ya gitu. Itu yang kadang dikeluhkan banyak nasabah sih, nggak cuma 1-2 orang. Loh kok biaya adminnya bisa nggak potong dari pencairan? Misal, pasti banyak yang gitu. Tapi kan nggak bisa ya, karena prosedurnya berbeda-beda, kebijakannya berbeda, jadi harus bawa cash di awal itu. Kemudian setelah tanda tangan pencairan, kalau di BRI itu kan langsung terima uang, bisa ambil uang di teller, ya mau diambil sekarang boleh, mau besok juga boleh. Tapi kalau di Bank Mandiri itu harus ditelepon dulu dari pihak banknya, ditelepon dari ya istilahnya kayak pusat gitu, dikonfirmasi usahanya apa, mau digunakan untuk apa kreditnya, bla 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 gitulah. Terus baru bisa cair uangnya, dan nggak bisa diambil di hari itu juga gitu. Karena biasanya sore sih untuk kayak aktivasinya gitu. Jadi biasanya di hari selanjutnya, atau bisa diambil di hari itu tapi nanti nunggu setelah ditelepon kayak gitu. Jadi itu ya, nggak bisa langsung ambil uang, nunggu ditelepon dulu baru ambil. Nah, kalau di BRI
kalau di Mandiri ini kan di unit-unit kecil itu kan berani mengeluarkan kur itu sampai dengan limit 500 juta. Berbeda dengan di pihak BRI itu paling 100 juta gitu. Sekarang itu terbaru sih 500 juta, kemarin-kemarin juga baru 50 juta gitu. Jadi ya setiap bank itu menurut aku ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi apa dong Jadi apa dong misalkan apa sih yang kamu pilih gitu kan, misalkan ada yang nanya kayak gitu. Nah jujur ya, kalau misalkan aku ketika pengajuan di bawah 100 juta ya lebih baik ya nggak lebih baik sih sebenarnya, kalau aku pribadi lebih suka ke BRI karena nggak ada biaya administrasinya, nggak ada biaya provisi kan gitu. Tapi kalau aku pengajuan misalkan di atas 100 atau kalian pengajuan di atas 100, ya itu kan harus ke pusat ya kalau BRI. Kalau di unit-unit kecil kan Mandiri bisa, jadi nggak terlalu jauh kan kita ngurus ini itunya. Jadi aku milih di Bank Mandiri gitu kalau limit di atas 100, karena meskipun ada biaya administrasi dan provisinya, tapi itu masih tergolong sangat murah karena bunga kur itu memang murah banget dibandingkan dengan bunga reguler. Misalkan bunga reguler di BRI dengan kur di Mandiri ya tetap, kalau meskipun di Mandiri ada administrasinya tetap masih murah, tetap masih murah kurnya di Mandiri ini gitu. Jadi ya plus minus masing-masing. Kalau disuruh milih salah satu sebenarnya tergantung kebutuhan kalian. Ketika kalian butuh limit yang banyak lebih baik ke Mandiri, ketika kalian cuma butuh limit kecil 10-20 bisa ke BRI. Tapi kan di sini kadang BRI itu kan berkasnya banyak banget kan, kadang itu surveinya lama, apalagi kalau kalian belum kenal sama mantrinya itu pasti kayak lama gitu. Kayak tetangga aku itu lumayan lama surveinya, tapi ketika kalian sudah kenal sama mantrinya, sudah akrab, via WA aja biasanya cukup langsung disurvei gitu. Ya intinya gimana ya, intinya semua itu ada plus minusnya lah, aku nggak bisa milih ya salah satu gitu. Ininya sesuai kebutuhan kalian, butuh banyak di Mandiri, kalau butuh sedikit di BRI, karena semua punya plus dan minus gitu. Ya paling kayak gitu aja untuk sharing kali ini. Aku bukannya mau gimana-gimana, mau nyuruh kalian buat pengajuan di bank ini enggak, itu semua tergantung kebutuhan kalian. Ya ketika kalian udah nyaman misalkan di Bank Mandiri gitu, kalian udah kenal dengan marketingnya, kalian mau pengajuan kan justru lebih gampang. Ya sebaliknya ketika kalian sudah kenal dengan mantrinya di BRI juga pengajuannya kan gampang juga ya. Jadi sama apa ya, ya semua kembali ke kita mau milih yang mana, intinya sama-sama murah kok karena kan itu kredit kur gitu. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan celoteh nggak jelas aku. Maaf kalau masih banyak kekurangan, kemudian masih pengucapannya juga masih terbata-bata karena di sini aku masih pemula banget. Terima kasih, bye bye.